Kids. Hai anak-anak Impact Kids di rumah. Senang berjumpa dengan anak-anak pada Impact Kids pagi ini. Selamat pagi semua. Tentunya kalian sudah siap-siap ya untuk mengikuti sekolah online. Sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya terlebih dahulu. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang memampukan kami untuk bangun pada pagi hari dengan tubuh yang sehat, kekuatan baru, semangat baru daripada Engkau ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti isi dari firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak semua, pagi ini Ibu mau mengajak anak-anak untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya dari Mazmur 41 ayat 1. Sudah siap Alkitabnya? Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 41 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka." Wah, ayat ini luar biasa. Ternyata kalau kita membantu dan memperhatikan orang yang lemah, kita harus berbahagia karena kita akan mendapatkan imbalan yang luar biasa dari Tuhan, yaitu kita akan dilepaskan atau diluputkan dari celaka. Nah, anak-anak, tidak ada seorang pun yang hidupnya selalu lancar dan baik. Seorang yang sehebat apapun dan sekuat apapun pada suatu saat bisa menjadi lemah. Bisa jadi sakit, bisa jadi sedih, bisa jadi marah, karena marah itu adalah kelemahan ya. Atau bisa juga terluka, dan kelemahan itu bisa terjadi baik itu fisik, tubuh kita, ataupun hati kita. Emosi kita, pada saat kita marah, kita sudah menjadi lemah. Pada saat kita sedih, kita pun sudah menjadi lemah. Pemazmur Daud pada saat menulis mazmur ini, dia sedang dalam keadaan yang sangat lemah. Dia sakit. Sahabat-sahabat terdekatnya meninggalkan dia, tetapi ada juga banyak orang-orang yang tetap mendukung dia. Lalu pemazmur Daud berdoa kepada Tuhan, karena pemazmur Daud tahu bahwa hanya kepada Tuhanlah dia dapat menyerahkan segala kelemahannya, segala persoalannya. Dan ternyata Tuhan memberkati orang-orang yang mendukung Daud, karena orang-orang tersebut sudah memperhatikan Daud yang sangat lemah saat itu. Anak-anakku, dalam kehidupan kita sebagai anak Allah, marilah kita menjaga hati kita di hadapan Allah. Bagaimana caranya? Kita belajar peduli kepada teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita yang sedang dalam kelemahan materi, kelemahan kesehatan, ya, ataupun kelemahan emosi. Mungkin sedang sedih, sedang kehilangan orang yang disayangin. Nah, kita sebagai anak-anak Allah harus peduli, karena Allah peduli kepada orang-orang yang lemah. Dan tentunya sebagai anak Allah, kita harus tetap selalu hidup tulus dan benar di hadapan Allah. Pada saat kita lemah, pada saat kita sakit, pada saat kita tidak berdaya secara fisik maupun emosi kita harus tetap berharap kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang dapat menolong kita. Dan tentunya kalau kita sudah dalam pertolongan Tuhan, kita juga harus menolong orang-orang yang lemah, supaya orang-orang yang lemah itu bisa memiliki pengalaman yang indah dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah menolong kita,
Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita, kita pun juga harus membuat orang lain menerima Yesus agar mereka juga dapat diselamatkan. Kalau kita sudah dapat melakukan itu semua, kita akan menjadi pemenang di dalam Yesus. Yuk kita mulai dari sekarang memperhatikan orang-orang yang lemah, karena tentunya Tuhan Yesus akan memberkati kita. Tuhan Yesus akan terus melindungi kita karena kita juga mau memperhatikan orang-orang yang lemah, terutama pada saat pandemi COVID saat ini. Nah, contohnya nih ya, kan anak-anak sudah online selama 1 tahun lebih. Pasti bosan ya. Nah, pastinya ada teman anak-anak yang mungkin curhat sama anak-anak di rumah, mengatakan seperti ini, aduh aku bosan nih, online terus, aku kesel, aku males, aku gak mau sekolah. Nah, itu sedang lemah emosinya mereka. Mereka sedang tidak bersemangat. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa membantu. Caranya menyemangati mereka. Lalu kita mengatakan kepada mereka, hei, kita jangan lemah, kita harus semangat. Walaupun kita online, kita harus belajar lebih giat supaya kita bisa menyenangkan orang tua kita. Kita juga menambah ilmu pengetahuan kita, dan kita bisa punya kegiatan selama kita berada di rumah. Anak-anak bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada teman-teman. Apabila teman-teman kalian yang sedang jenuh di rumah saja, yang sedang capek, yang sedang bosan, kalian bisa kasih ide. Yuk kita lakukan hal-hal yang menyenangkan. Contohnya menggambar, melukis, bermain musik, dan sebagainya. Nah, tugas dari anak-anak Allah adalah kita harus menolong orang-orang yang lemah. Tentunya dengan cara yang kita bisa lakukan. Dan jangan lupa kita selalu meminta hikmat dari Tuhan. Kita harus berdoa, meminta kepada Tuhan untuk memberikan hikmat kepada kita setiap hari, sehingga kita bisa memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur Tuhan karena firman-Mu hari ini telah meyakinkan kami bahwa sebagai anak-anak-Mu, kami harus memperhatikan orang-orang yang lemah di sekitar kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari, dan kami boleh terus setia dan hidup benar sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anakku di rumah, sekian Impact Kids hari ini. Sampai jumpa pada Impact Kids berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.